Di sini kita lihat ada pilihan berganda. Nah, soal pilihan berganda sama multiple choice dengan bentuk soalnya teks ya, ada teks di sini. Oke, sebelum kita mengerjakannya, saya berharap kamu bisa mempersiapkan diri dan juga mengingat kembali bagaimana trik-trik untuk mengerjakan soal. Apalagi kalau soalnya dalam bentuk teks ya. Kenapa harus bentuk teks seperti ini yang diujikan? Iya, karena teks seperti ini akan menguji kemampuan kamu, pemahaman kamu di dalam memahami wacana atau memahami cerita, dan juga di sini kamu akan menerapkan semua pemahaman kamu terhadap grammarnya ya. Oke. Ya, dalam teks seperti biasanya kita tentu akan mengetahui di dalam teks itu kita akan melihat ada paragraf, ada kalimat ya. Ya, satu teks itu bisa terdiri dari beberapa paragraf ya. Oke, dikatakan teks berarti dari sini ya, dari sini sampai ke sini ya. Ini namanya satu teks ya. Oke. Nah, saya ingatkan kembali. Biasanya dalam teks ya seperti ini, soal-soal teks seperti ini. Hal yang pertama yang kamu lakukan adalah kita harus membaca soalnya dulu ya. Ingat ya, kita membaca soalnya. Kenapa? Karena kita juga harus bisa mengelola waktu, manajemen waktu. Ya, karena kalau kita baca teks lagi terus nanti kita lihat soal, tentu nanti akan kembali lagi ke teks ini. Jadi 2 kali kerja ya, akan menghabiskan waktu 2 kali lipat di situ. Jadi baca dulu teksnya, nanti kita baca dulu soalnya, nanti tergambar kira-kira seperti apa ini teks ini. Oke ya. Nah, saya ingatkan kembali lagi, di dalam teks seperti ini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul atau clue-cluenya yang sering ditanyakan, yaitu ide pokok ya, ide pokok. Nah, seperti kamu ketahui, kalau kita mencari ide pokok itu bisa di sini ada ide pokok teksnya, semua keseluruhan ini, kemudian ada ide pokok setiap paragrafnya. Nah, kalau ditanyakan ide pokok atau main idea of the text, main idea of the passage, itu berarti kita akan melihat secara keseluruhan, kemudian tentukan di manakah main idea-nya, di mana ide pokoknya. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau ide pokok dari teks itu pasti dia ada mungkin di paragraf pertama atau di paragraf terakhir. Nah, kita tinggal pilih saja ya, kita cari di mana yang kira-kira letaknya. Oke, mungkin saja dia di paragraf pertama ya. Ya, kalau di paragraf pertama mungkin kita bisa berkesimpulannya apakah dari situ ya, di paragraf pertama. Atau mungkin letaknya di paragraf terakhir ya. Itu kalau ide pokok dari teks ya. Teks ini. Nah, sekarang ada ide pokok dari paragraf tertentu ya. Nah, maksudnya gini, paragraf tertentu, paragraf yang ditanyakan ya, gitu. Contoh, ide pokok main idea of the first paragraph, berarti yang ini dia. Nah, di manakah letaknya itu? Ide pokoknya itu bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Berarti di kalimat pertama atau bisa juga di kalimat terakhir, kan kira-kira demikian. Atau kalau ide pokok paragraf ketiga, ya bisa saja dia di awal paragraf atau di akhir paragraf, gitu dia kira-kira. Nah, sekarang kita langsung saja ya, langsung ke soalnya. According to the text, Van Gogh felt depressed. Van Gogh berarti dia merasa depresi. Nah, kira-kira gimana nih depresinya ya? Berarti ada sebab di sana nih kira-kira. So what is the main idea of the third paragraph? Nah, ini yang ditanya ide utama, berarti pokok pikiran dari paragraf ketiga ya, third paragraph. Paragraf ketiga. Oke, kita kerjakan dulu yang nomor 1. Van Gogh felt depressed. Ini dia. Kenapa dia kira-kira? Berarti kita lihat dulu sebelum atau sesudah apakah ada di situ ceritanya yang menerangkan kenapa dia depresi. Terus di sini chose to end, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menembak dirinya sendiri. Wah, berarti ini
depresi kemudian bunuh diri ya. Pertanyaannya kenapa? Berarti ada di sini ada keterangan. One day his brother decided to get married and Van Gogh berpikir atau merasa that his brother had decided to give up selling his works. Berarti di sini ceritanya his brother had decided to give up. Sepertinya saudara laki-lakinya ini telah memutuskan untuk menyerah, menjual karya-karyanya. Berarti si Van Gogh ini punya karya. Berarti dia di sini kalau dalam paragraf pertama dia seorang apa ya? Kalau dia di sini ceritanya dia seorang ini ya, seorang pelukis ya, seorang pelukis. Ini sepertinya ada yang hilang ini teksnya. Oke. Apa berarti ini seorang pelukis? Oke. Nah, berarti kita lihat di sini, berarti kira-kira jawabannya apa? Because he was poor? Enggak ya. Bukan karena ini dia depresi ya. So that he could stop painting, supaya dia enggak nyambung ya, masa dia depresi supaya itu. Atau so that his brother would take care of him? Enggak mungkin ya. Masa karena supaya saudara laki-lakinya itu menjaga dia, merawat dia. Tidak mungkin ya. Because he was not famous for his entire life. Karena dia tidak terkenal, tidak. Because he thought that his brother had given up on him. Nah, sepertinya ini jawabannya ya. Karena dia kan saudara laki-lakinya itu menyerah. Gitu. Jadi dia depresi ceritanya. Jadi jawabannya itu adalah I ya, tepatnya ya. I. Berarti jawabannya E. What is the main idea of the third paragraph? Nah, di sini yang ditanya adalah ide pokok dari paragraf ketiga. Oke, kita lihat dulu di bagian ini. Ini paragraf ketiga. Ya, kita lihat dulu paragraf ketiganya ini ya. Nah, apakah bisa kira-kira di sini letaknya ini ya? Atau barangkali di sini letaknya? Mungkin di sini. Bisa saja di awal atau di akhir. Kita lihat saja dulu. Nah, kalau di sini dia suffer from mental illness, mengalami gangguan jiwa. Kemudian di sini dia miskin. Oke, kalau di sini terakhir dia bilang di sini ceritanya meninggal. Apakah sebenarnya paragraf ketiga ini menceritakan dia meninggal gitu kira-kira? Atau di sini menceritakan dia sakit jiwanya? Ya. Nah, kalau kita buat ke sini kita buat di sini, kita tentukan dulu kalau dia meninggal kira-kira apakah di sini ada sebab-sebabnya dia meninggal ya. Sini kan di sini mental illness, berarti dia sakit jiwa, terus dia di sini miskin, terus his brother was the one who helped selling all Van Gogh's arts. Jadi semua karya-karyanya itu yang menjual itu adalah saudara laki-lakinya. Suatu hari dia memutuskan untuk menikah, dan disinilah Van Gogh berpikir bahwa saudara laki-lakinya itu telah memutuskan untuk menyerah, menjual karya-karya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya, sehingga dia depresi terus memilih untuk bunuh diri. Nah, dia meninggal itu di Prancis usia 37 tahun kira-kira gitu. Nah, berarti di sini kira-kira ceritanya ini bagaimana dia alur ceritanya dia meninggal ya. Berarti ceritanya di sini dia ceritanya di paragraf ketiga ini adalah alur ceritanya ya dia meninggal gitu ya. Bagaimana dia mati ya. Nah, so what is the main idea of the third paragraph? Berarti kira-kira mengarah kematian dia ya. So, A. Van Gogh died because he shot himself. Benar ya. Di sini kan dia bunuh diri ya, kira-kira. Di sini Van Gogh struggle with mental illness. Di sini tidak ada perjuangannya ya. Berarti dia di sini depresi ya. His brother gave up on him and got married. Ya, kira-kira apakah di sini memang khusus menceritakan his brother? Enggak ya. Van Gogh was respected and appreciated as an artist after he dies. Sepertinya ini hanya tambahan saja. Itu pun dia respected dan appreciated itu kan setelah dia meninggal ya.
His brother was the one, nggak, bukan sini bukan cerita his brothernya, bukan fokus ke sana ya. Ini fokus tentang kematian dia gitu. Berarti jawabannya adalah A ya. Van Gogh died because he shot himself. Oke, jadi kira-kira itulah cara menjawabnya. Ya lagi-lagi kita harus tahu dulu apa yang ditanya ya. Ya, number 3 to number 6. Berarti kita fokus lihat pertanyaannya dulu. What is the purpose of the text? Purpose itu sama dengan aim, goal atau ya. Aim, goal, purpose itu sama saja itu maksudnya. Yang ditanya adalah tujuan. The text is mostly useful in situation. Kalau kita lihat pilihannya ini ada di sini kata earthquakes, berarti ini tentang gempa. Berarti nanti ceritanya tentang gempa ya. When the earthquakes occur, do not, jangan apa ya, nanti kita lebih rincinya kita lihat nanti di dalam teks ini ya. Hold on to any sturdy covering such as, ini kita mencari closing meaning berarti sinonim ya, berarti lagi-lagi sinonim ya. Oke, kita lihat dulu, berarti kita harus baca dulu teksnya dulu, kita sekilas saja ya, harus cepat. If the earthquakes happens, kalau kita udah seperti ini sih langsung terjemahin aja ya dalam hati ya. Ya, pada saat jika gempa bumi terjadi dan kamu berada di dalam gedung, pastikan kamu mengikuti instruksi berikut ini. Drop to the ground berarti ya tiarap ya, maksudnya merunduk ke tanah atau ke bawah. Cover your head berarti di sini lindungilah kepalamu, tutupi kepalamu atau lehermu dengan lenganmu untuk melindungi kamu dari benda-benda yang jatuh. To hold to any sturdy covering, berpeganganlah pada covering ini, penutup atau pelindung yang sturdy. Kira-kira pelindung harus yang kuat lah gitu ya. Oke, such as a thick board, ya papan yang tebal, meja, kira-kira gitu ya. Do not run, jangan berlari keluar, tetaplah di situ. Kalau do not enter, jangan masuk ke pintu ke arah pintu ya, karena ini tidak akan melindungi kamu dari puing-puing yang jatuh gitu ya. Nah, jadi jangan karena ada terus bisa ada pintu mau keluar terus kita mau keluar, hati-hati karena puing-puing itu bisa akan mengenai kita dan menimpa kita gitu, dan akan menjadi lebih berbahaya ya. Nah, sekarang what is the purpose? Apakah tujuan dari teks ini? Nah, kita lihat dulu ya. To describe the conditions, menerangkan atau menggambarkan atau menceritakan the condition, keadaan di dalam gedung. Ini ceritanya bukan menceritakan keadaan ya. Jadi kan itu instruksi gimana kalau ada gempa ketika kita berada di dalam gedung gitu ya. To inform the readers of methods when facing earthquakes. Ya, kira-kira memang ini ya, sepertinya seperti, tapi kita tunggu dulu. Illustrate, mengilustrasikan step preventive, langkah-langkah preventive itu kan pencegahan. Before, ini before facing. Sementara ini ketika itu kan ya pada saat itu ya kan, pada saat di dalam dan terjadi gempa itu. Kalau ini kan sebelum menghadapi gempa, nggak nyambung ya. Kalau ini nggak nyambung, udah jelas nggak nyambung yang ini. To provide instant help, menyediakan maksudnya bantuan yang cepat, yang instan ya, untuk menyelamatkan orang. Ini ceritanya tidak ada penyelamatan ya, sebenarnya tidak ada aksi-aksi penyelamatan ya. Tapi di sini bagaimana kita pada saat terjadi gempa terus kita berada di dalam gedung, apa yang mau kita lakukan, kira-kira demikian ya. Jadi di sini ada kemudian pilihan A, to report the procedural steps when facing earthquakes. Kalau di dalam procedural steps itu berarti ada langkah-langkah prosedur, ada langkah-langkah dari 1 sampai seterusnya, itu nggak boleh melompat ya, nggak boleh di skip ya. Tapi kalau di sini nggak ada ceritanya harus mengikuti itu gitu ya, tidak ada urutan-urutan yang harus kita ikuti gitu ya. Tapi di sini hanya disebutin ya ada instruksi seperti itu gitu ya. Jadi kira-kira apa kira-kira ini? Ya, berarti yang mendekati ini ya. To inform the readers of methods when facing earthquakes. Jadi ya, memberitahukan kepada pembaca tentang metode ketika menghadapi gempa bumi.
Kira-kira demikian ya. Jadi jawabannya adalah B. The text is mostly useful. Nah, useful itu berguna. Berarti kebanyakan berguna dalam situasi apa? Before the earthquakes happen. Sebelum gempa bumi terjadi. Enggak nyambung ya. Ini tadi kan ketika ya. Bersamaan ya. Ketika gempa bumi terjadi, yang B nih ya, pilihan B. Ketika gempa bumi terjadi, kamu berada di ruang. Ini kan nggak di luar ya, tapi di dalam ya ceritanya tadi. Ini kan ceritanya kan, ini kan ceritanya kan di dalam ya. Berarti terus katanya gimana? Before the earthquakes, ada salah ini harus, ini kan sebelum, ini tadi kan ketika ya. Oke, ketika gempa terjadi dan kamu berada, ya sepertinya ini ya, jawabannya adalah D. Udah jelas ini. Kalau ini after kan setelah. Oke, berarti jawaban nomor 4 adalah D ya. Nomor 5, when the earthquakes occur, do not, jangan. Ini hati-hati ada kata jangan. Jangan apa? Jangan lindungi kepalamu. Jangan, nah ini nggak nyambung ya, berarti ini lewat nih. Jangan lindungi lehermu, jangan lindungi kepalamu. Wah, ini nggak bener juga ini. Nah, jangan drop down, jangan menunduk. Nah ini kan seharusnya kita malah drop down di situ ya, drop to the ground ya. Do not run outside. Ya itulah sebenarnya, jangan keluar ya, jangan berlari keluar ruangan ya. Itulah sebenarnya ya. Ini yang sesuai ya, kan gitu. Itu ada di sini ya. Do not run outside. Ini ada di sini dia. Penjelasannya ada di sini. Oke. Berarti bisa kita bilang, saya mau sampaikan seperti ini. Berarti ini dia. Oke. Ini dia. Nah ini jawaban nomor 5 ya. Oke. Nah sekarang nomor 6. Kita mau jawab nomor 6. Hold on to any sturdy covering. Oke, kira-kira kamu nggak tahu nih apa kata sturdy ini apa artinya. Tapi di sini covering, cover, menutup, pelindung. Kalau pelindungnya maunya minta yang gimana? Pelindungnya yang lembut ya kena ya. Pasti kita pasti terluka ya. Atau pelindungnya maunya yang gimana gitu. Pasti yang keras ya. Oke, kita lihat pilihannya. Kan closed meaning itu kan maksudnya kan the underlined word, kata yang digarisbawahi memiliki makna yang paling dekat. Berarti maknanya sama gitu, kira-kira samanya. Maksudnya bisa digantikan dengan kata apa sturdy ini. Yang mirip apa dengan katanya yang cocoknya. Soft kalau soft itu lembut, weak itu lemah, sharp itu tajam, strong itu kuat, fragile itu rapuh. Berarti jawabannya yang benar adalah strong ya, karena kan pelindungnya harus yang kuat ya, gitu, yang keras gitu. Berarti jawabannya adalah strong. Nomor 6, strong. Oke, kita lanjutkan. The following text is for questions number 7 to number 8. Oke, kita nggak peduli dulu dengan teksnya, kita langsung masuk ke number 7. Who issues the announcement? Who issues the announcement? Siapa yang mengeluarkan pengumuman ini? Nah, di sini kita lihat siapa yang mengeluarkan pengumuman ini. Itu nanti kita lihat nanti ya. Please prepare your presentation aids and come on time. On time di sini ya. Di sini suruh datangnya tepat waktu. Nah, berarti kita lihat teks dulu ya. Announcement itu pengumuman. For all the participants in international seminar on public health, we would like to inform you. Nah, di sini kita artikan kepada para partisipan yang ikut ya, para peserta yang ikut dalam seminar internasional mengenai kesehatan masyarakat. Kami akan menginformasikan bahwa seminar schedule atau jadwal presentasi seminar akan dipublish pada hari Senin. It can be seen ini sepertinya ini apa ya, passive voice ya, dapat dilihat di board students board. Berarti di sini bisa kita bilang mading ya, mading siswa dekat gedung 9. The committee will not accept. Jadi panitia tidak akan menerima permintaan apapun untuk merubah jadwal karena ini it is final, sudah final. So please prepare your presentation aid. Jadi ya persiapkan aids ini, first aid
pertolongan pertama, berarti ini seperti kayaknya ya presentation itu alat-alat bantu lah ya, alat-alat yang digunakan untuk presentasi. And come on time, dan datang. Terus Georgina Lewis, senior director. So inilah yang mengeluarkan ya. Jadi inilah yang mengeluarkan apa ini, pengumuman ini. So who issues the announcement? Issues itu kan mengeluarkan. Siapa yang mengeluarkan pengumuman ini? The seminar presenter kah? Public health students? The seminar committee? Enggak, bukan bukan komitenya, bukan panitianya. The director of the seminar. Nah, berarti yang mengeluarkan adalah the director of the seminar. Nah, inilah yang mengeluarkan. Kan ini ke atas persetujuan ini ya, makanya itu bisa dikeluarkan. So, the answer is D ya, the director of the seminar. Now, please prepare your presentation 8 and come on time. 8, tadi katanya pertolongan, bantuan. Mana yang cocok ini? Similar meaning katanya. Sama juga is sinonim ya, similar meaning, makna yang sama, mirip ya. Kalau yang tadi closed meaning juga sama, closed meaning itu berarti makna yang paling dekat ya. Backups, schedule nggak mungkin lah. Development, perkembangan, improvement juga, kemajuan. Materials of support, bahan-bahan pendukung atau bantuan ya. Sepertinya cocok ya ini ya, aids dengan material of support. Jadi ini yang makna yang sama ya, ini materials of support. Iyalah kalau kita mau ikut seminar pasti ini yang kita persiapkan. Oke, jadi jawaban nomor 8 adalah E, materials of support. So this is the choice must be correct. Okay, next number 9 to number 12. Yeah, we didn't know the contents of the text, but we have to go on to the questions. Number 9, what is the purpose of the text? Apakah tujuan dari teks? Nah, apa tujuannya kita pasti harus baca dulu nanti apa tujuannya kira-kira. Ini suruh ngapain ya kira-kira. Tapi sebisa mungkin kita nggak harus baca semua ya. Kalau bisa kita hanya lirik dan sekilas saja kita baca, yes, kita juga harus menghemat waktu gitu ya. We can conclude from the text that, kita bisa conclude itu artinya menyimpulkan. Berarti kita juga harus baca nanti teksnya sekilas ya. Which of this statement is contrary to the fact? Berarti yang bertentangan dengan fakta-fakta yang ada di dalam teks ini. Ini kalau yang bertentangan yang mana gitu ya. Number 12, harmful. Closed meaning, nah langsung dari sini aja. Kalau di garis bawah ini mau diapain nih garis bawah ini? Ini closed meaning katanya. Berarti masih makna yang sama, berarti makna yang paling dekat ya. Oke, berarti kita harus baca dulu teksnya. The shark is a fish. Shark itu hiu ya. The fish, ikan yang hidup di laut. Ya, shark hiu ini ya salah satu makhluk laut yang paling besar. Ada lebih dari 350 spesies ya, di lautan. It has, sepertinya ini menceritakan apa ya? Menceritakan si hiunya ya. Tapi ini apakah kita kalau gini menceritakan ini, apakah ini spesifik dia apa lebih rinci dia tentang sharknya? It's shaped like a torpedo and has an elastic cartilage that helps it swim swiftly. Nah, sepertinya ini dia enggak ini ya, hanya secara umum saja sepertinya. Not all sharks eat the same food. Different species eat different food. Sharks, which are not harmful, eat plankton, but harmful sharks will eat meat as their food. Harmful itu kan berbahaya ya. Berbahaya. Oke, jadi kita lihat dulu pilihannya supaya kita diarahkan kemana kira-kira. To describe shark in general. Menceritakan shark secara umum. Apakah itu kira-kira? Sepertinya iya. To inform the feature of the shark. Ini memberitahukan ciri-ciri dari shark. Enggak juga ya. Dia kan kalau menceritakan ciri-cirinya udah mendetail ya seperti apa dia itu sharknya ya. To discuss shark uniqueness, nggak mungkin lah. Di sini kan nggak membahas tentang keunikannya ya.
Ya, ini masih secara umum nih ceritanya. To encourage shark preservation. Ini untuk mengajak melindungi hiu. Nggak ada di sini ya ceritanya mengajak tadi ya. Yang ada di sini they have to protect themselves. Ini bayinya, ini anak-anaknya, anak dari sapi itu. Ini ceritanya. Terus katanya to raise assessment, membuat penilaian. Enggak ya, sepertinya nggak ada ini tuh, nggak ada tentang penilaian di sini. Sepertinya yang lebih mendekati adalah to describe sharks in general. Jadi menceritakan, menggambarkan si shark itu secara umum ya. Masih secara umum ya. Jadi lebih mengena yang A ya. Berarti jawabannya A gitu. Jadi caranya begitu ya. Kita coba ini apakan dulu. Coba pahami pilihannya. Okay, we can conclude from the text that every shark species eats meat. Setiap hiu itu, spesies hiu itu makan daging. Memang iya ceritanya. Apa sih itu makan daging? Kita lihat dulu. Di mana di sini nih ya? Nih ya, not all shark eat the same food. Different species eat different food. Berarti beda spesies juga beda makanannya gitu. Berarti nggak harus makan food dong. Kan gitu. Nggak harus makan daging kan gitu. Itu dia katanya di sini, shark which are not harmful eat planktons, but harmful shark will eat meat. Berarti gini. Kalau yang ini yang makan daging itu kan yang hiu yang berbahaya ya. Berarti ini nggak bisa dikesimpulan ini ya. Itu nggak bisa jadi kesimpulan berarti ini. Berarti langsung masuk yang B dulu, kita coba dulu. Shark only reproduce by laying eggs. Ya, apakah dia berkembang biak hanya dengan ini? Dengan bertelur? Kita lihat dulu. Sharks reproduce in two different ways. Ada dua cara yang berbeda. Berarti nggak benar nih. Ini kan dia katakan di B ini, pilihan B ini katanya hanya berkembang biak dengan bertelur. Berarti tidak bisa. Berarti ini bukan kesimpulan ini ya. Shark take care of their babies until they grow up. Katanya gini, kalau shark itu punya bayi dan katanya dia dijaganya sampai dirawatnya sampai dewasa. Kayaknya tidak deh. Di sini katanya malah dibilang di sini they have to protect themselves in order to survive. Malah katanya mereka sendiri itu harus menjaga dirinya sendiri untuk bisa bertahan hidup. Because no one protects them, not even their mother, bahkan ibunya pun tidak melindunginya. Berarti ini tidak benar ya. The cartilage helps them to swim with agility. Kira-kira ada nggak ini? The cartilage helps them to ini ya. Oh ini dia ada nih. Has an elastic cartilage that helps it swim swiftly. Sama ya, swiftly dengan agility sama ya. Those sharks more than 5 meters long. Katanya tidak ada yang lebih dari. Sepertinya ada ya. Ini tadi shark can reach up to 8 meters. Ini katanya bisa sampai 8. Katanya tidak. Ini berarti bukan. Ini bukan kesimpulan. Berarti yang benar kesimpulan adalah D ya. Ini dia. Yang benarnya. Okay, number 11. Which of these statement is contrary? Katanya contrary itu bertentangan to the fact. Terhadap fakta-fakta yang ada di sini. Mana sini kira-kira yang bertentangan? Shark can have about kira-kira 42 babies. Bisa dia punya anak itu 42. Bener ya? Di sini ya. Shark can have up to, bisa sampai 42. Benar. Berarti bukan bertentangan ya. Kita nggak pilih ini dong. The largest shark may reach up. Bisa saja dia mencapai 8 meter. Ya benar. Berarti bukan bertentangan. Baby shark have to protect themselves after birth. Iya benar nih. Nggak bertentangan dong. There are more than 350 species. Di sini over more. Iyalah, bisa lebih. The elastic cartilage does not have any function. Katanya sini tidak punya fungsi dari cartilage-nya. Elastic cartilage. Sementara sini katanya tadi apa? Has an elastic cartilage that helps it swim. Malah itu punya fungsi ya, membantu berenang supaya lebih ini, ya, menyeimbangkan ya.
Oh, sepertinya ini bertentangan ya. Justru di sini punya fungsi ya cartilage ini. Di sini katanya tidak punya fungsi. Berarti jawaban yang E ini jawabannya E karena ini bertentangan dengan fakta yang ada. Oke, nomor 12. Harmful. Langsung aja lihat ini kan di garis bawah ini maunya diminta apa nih? Which of the following words, ini words bukan dunia tapi kata ya. Is closed ini paling dekat dengan makna. Makna yang mana? Harmful itu berbahaya. Kind, weak, large, strong, dangerous ya. Itu dangerous ini. Karena kan dangerous itu berbahaya. Berarti sama maknanya. Oke. Kita lanjutkan. The following text is for questions number 13 to 14. Ini tentang announcement. Ya kita lewat saja dulu. Kita nggak tahu tak apa di situ nanti ya. Tapi kita baca dulu soalnya langsung ya. Itu tadi ya caranya. What is the purpose? Berarti tentang tujuan. Purpose, tujuan dari surat ini. Kita belum tahu apa ini ceritanya suratnya. Kalau di sini to inform the grade, I have to describe. Itu nanti kita lihat pastinya ya. From the text we can conclude, kita bisa menyimpulkan. Ini sama juga dengan ide pokok ya. Sebenarnya itu sama dengan ide pokok dari wacana itu atau teks itu. Oke, berarti kita harus baca dulu dong. Announcement itu adalah pengumuman. This announcement is address ditujukan, ini passive voice ini. Nah, dari sini passive voice ini. There will be an other English class, akan ada kelas bahasa Inggris di luar ruangan, itu di dam itu ya apa namanya bendungan ya Jatibarang. Please register yourself to the leader of the class. Jadi daftarkan diri Anda ke ketua kelas ya gitu. This activity will be held, akan diadakan ini juga passive voice, on March 28, 2018. All students are required, diharuskan ini ya. Berarti diwajibkan ini to take this outdoor class. Berarti sepertinya semua siswa ya. For more information please contact. Berarti ini kontak personnya nih, Mr. Waskito. Oke, kira-kira apa tujuannya? What is the purpose of the letter? Tujuan dari surat ini kira-kira apa? To inform that grade 11 have to describe, katanya harus menggambarkan dam itu tadi, bendungan. Enggak ya? Di sini kan English class ya. English class ruangan, bukan suruh menggambar damnya ya. Ini kan tempatnya nanti, di tempatnya mereka mengadakan kegiatan itu. Nggak cocok ini. Tujuannya to inform about an outdoor English class ini sepertinya cocok ini ya. Memang itu ceritanya ya. To inform about postponement ya. To inform about postponement school activities. Ini menceritakan penundaan kegiatan sekolah. Enggak ya? Ini kan postpone ini kan penundaan. Bukan, tidak ada penundaan di sini. To tell about semester. Ini enggak menceritakan tentang sekolah ini ya. To tell about an indoor. Enggak ya, bukan indoor ya. Outdoor ini. Outdoor English class. Berarti pilihannya B ini yang tepatnya. Okay, from the text we can conclude that if students have questions, ini bisa kita simpulkan. If the students have questions about the activity, they should call the leader. Nah, kalau ada pertanyaan tentang kegiatan itu, tanyakanlah kepada si leader. Ini memang ya benar ya? Enggak ya? Malah kalau mendaftar baru ke sini ke leadernya, leader of the class. The outdoor class is compulsory for students of grade 11. Nah, kalau kita lihat di sini, outdoor class itu wajib untuk siswa kelas ini, kelas 11. Wajib ya, karena di sini katanya diharuskan ya. Kira-kira ini sudah menjadi kesimpulan juga nih. Tapi kita lihat ceknya apakah ada yang lebih lebih tepat lagi. Mr. Waskito is the leader. Iya benar, kalau Mr. Waskito ada di leader, tidak. Ini kontak person ya. Kontak person berbeda dengan leadernya. Ya kan? Students will clean Jatibarang Dam. Akan membersihkan. Enggak ya, tugas mereka kan bukan itu. The dam is not far from. Enggak, cerita ini bukan tentang damnya, bukan tentang bendungannya. Ya, berarti yang cocok adalah inilah, bahwa the outdoor class is compulsory.
Nah, compulsory ini for students, jadi untuk ini ya wajib ya atau diharuskan ini dia sama dengan ini dengan ini. Berarti jawabannya adalah B. Okay, so the answer is B. So the option is B. Yeah. Alright, now let's go on. The following text is for questions number 15 to 17. Ya, kita nggak tahu apa isinya ini teks ini, tapi kita langsung ke pertanyaan. The purpose, masih tujuan dari teks, to tell the reader how to. Ada turn the photocopier. Fotokopi berarti tentang fotokopi nanti ya. Di sini kan kita udah bisa menebak tentang apa, tanpa harus baca dulu ya. To make a colorful copy, we should. Nah, ini ada pilihan, ini ada semacam instruksi nih. You can set other image editing feature. Underline word can be replaced by. Replace itu digantikan dengan, berarti sama juga dengan sinonim dong. Bisa digantikan, kata ini bisa digantikan dengan ini, bisa ya kira-kira gitu ya. Berarti kita baca dulu di atas teksnya, baru kita baca supaya jangan dua kali. Turn on the machines by pressing the on button. Berarti nyalakan, hidupkan mesin dengan menekan tombol on. Terus open the cover of the photocopy mesin. Katanya bukalah penutup dari mesin fotokopinya. Terus gimana ya? Put your seat, letakkanlah lembarnya di permukaan kaca ya, yang di bawahnya. Pay attention to locate the paper property. Nah, perhatikanlah letak dari kertasnya. Select the number of copies. Ya, pilihlah jumlah kopi yang akan kita inginkan. Itu berada di control panel ya, di bagian panelnya ya. Press the color button or black and white. Ini tekanlah tombol warna atau black and white atau hitam putih. Ini kalau mau menginginkan, ini berarti bisa kamu bayangkan bahwa ini adalah mesin fotokopi ya. Kira-kira ini tentang ini apa ya? Choose the precise size paper. Pilihlah ukuran yang tepat ya, dari kertasnya. Ini nggak perlu kita baca semua. Ini kira-kira terakhirnya di sini tekanlah start and copy button. Berarti tekan start, tombol start. Berarti ini baru mau menghidupkan. Berarti cara mengoperasikan kira-kira ya. The purpose of the text is, tujuannya apa ini kira-kira teks ini? Turn on, ini menghidupkan fotokopi, mesin fotokopi. Operate fotokopi. Kalau hanya menghidupkan saja, benarkah kira-kira? Cocokkah? Kalau hanya menghidupkan tadi sudah ada turn on ya. Turn on the machines by pressing. Udah ada ini ya. Ya. Kalau operate a photocopier, mengoperasikan photocopier, mesinnya, mesin fotokopi. Atau repair, kalau repair ini ceritanya apa ini? Memperbaiki ya, bukan ya? Make a photocopier, apakah ini membuat mesin fotokopi enggak ya? Ini ceritanya tentang how to copy a document. Ini bagaimana cara mengcopy sebuah dokumen. Ini apakah sudah ceritanya mengcopy kira-kira? Apakah masih mengoperasikan fotocopier? Nah, di sini kita perlu kita perhatikan apakah sini copy a document or operate a photocopier ya. Kalau mengoperasikannya kira-kira ya seperti inilah. You turn on, open. Kalau mau mengcopy dokumennya, karena di sini belum ada yang ceritakan mengcopy dokumen ya, hanya masih bagaimana mengoperasikannya gitu kan, masih masukkan lembarnya aja saja gitu ya. Kalau mengcopy dokumen udah lagi nanti kalau ada lembar-lembarannya nanti, terus itu gimana posisinya, itu baru cara mengcopynya kan gitu. Ya, berarti ini masih bagaimana cara mengoperasikan mesin fotokopinya, berarti ya, mengoperasikan, menjalankan kira-kira demikian ya. Oke, jadi jawaban adalah B. To make a colorful copy, we should, untuk membuat kopi kopian yang berwarna, berarti we should, untuk berwarna berarti check the control panel. Check the control panel. So suruh periksa dulu. Press the color button ya.
Ini kira-kira ialah tombol warna lah yang kita tekan ya. Select the number, ini jumlah. Choose the appropriate size, ini kan ini ukurannya. Put the seat on the glass, ini kan meletakkan kertasnya tadi ya. Jadi kalau untuk instruksi to make a colorful copy, berarti kita harus press the color button ya. Oke, jadi jawabannya adalah B. So the option is B. Number 17, you can set other image editing feature. Kamu bisa mengatur feature ini fitur-fitur ya, editing gambar. Jadi kata ini dapat diganti dengan feature ini, fitur-fitur kayaknya seperti adalah bagian-bagian gitu ya. Setting pengaturan, nggak mungkin ya, masa diatur lagi pengaturannya kan, tidak mungkin ya. Feathers, tidak mungkin. Elements, ya kira-kira elements itu adalah elemen sebagian-bagian juga ya, sepertinya ini ya. Advantages, keuntungan. Imagination, nggak mungkin. Ya berarti yang sesuai adalah features sama elements ya. Features itu kan fitur-fitur, adalah bagian-bagian. Elements juga bagian-bagian ya. Okay, so the answer is C, point C ya. Option C. Alright, so let's go on. Yeah, number 18 to number 20. So we have to read the question at first. What is the purpose? Masih tujuan ya. Banyak pertanyaan tujuan ya. Kemudian what kinds of service, jenis pelayanan apa ini ya di dalam surat ini. Ini suratnya ceritanya. Di sini kan bisa kita tebak ya ini surat ya. Based on the letter above, the writer intends to. Nah, kira-kira ini penulisnya berkeinginan untuk apa ini? Oke, kalau demikian berarti kita harus membacanya dulu ya. Kita pastikan dulu kira-kira ini tentang apa. Apakah ini kita baca semuanya? Enggak, sepertinya harus hanya kita ya baca sekilas. Nor is electric company, berarti company perusahaan listrik. Berarti ini listrik ini. Dear Mr. Bruce, I want to remind you that the due date of the bill. Saya ingin mengingatkan kamu bahwa waktu tenggangnya, ya kan? The bill number, ada nomornya has passed. Berarti ini tagihan ini ya. Nah, ini waktu pembayaran tagihannya ya sudah gimana? Sudah lewat. It seems that you have not made any payments yet. Sepertinya kamu belum melakukan pembayaran nih. Unless we receive a payment, ya. Seandainya kami tidak menerima pembayaran ini jelang tanggal 11 sampai 20, we must interrupt your service. Kami akan kira-kira maksudnya menginterupsi, maksudnya ada menghentikan pelayanan. Berarti ini ceritanya mau menagih ini ya, menagih, meminta pembayaran ini. Oke, so kita lihat dulu langsung aja. What is the purpose of the letter? A, to complain about unsatisfactory service. Unsatisfactory itu satisfactory kan kepuasan. Kalau un berarti ketidakpuasan. Sepertinya bukan cerita itu ya, bukan tentang komplain ya. To warn a client about an electricity bill. Mengingatkan, memperingati ya seorang klien, customer tentang tagihan listrik. Seperti ini ya, karena tadi remind ya, ini nyambung ini. To reject, menolak pembayaran, enggak, bukan penolakan. To postpone, penundaan pembayaran, ini ya bukan penundaan ya, bukan menunda ini ceritanya. Tapi sih mengingatkan ceritanya. To protest the payment, ini bukan memprotes ya. Berarti jawaban adalah to warn ya, memperingati ya. Okay. What kinds of service does the letter discuss? Tentang pelayanan apa nih kira-kira? Kalau di atas tadi tentang electric company, berarti ini tentang pelayanan listrik. Telephone service, no. Sanitation service, no. Electricity, nah ini nah jawaban udah pasti dong. Bukan water, bukan tax, kalau tax itu pajak ya. Berarti yang benar adalah C. So based on the letter above, the writer intends to. Jadi berdasarkan surat di atas, the writer itu inginnya apa nih? Kira-kira apa? Penulisnya bagaimana nih kira-kira?
Siapa ini penulisnya? Ya Mr. Robert dong. Ini ditujukan kepada Mr. Bruce. Ya, ini Mr. Robert, ini Mr. Bruce. Nah, si penulis mau gimana ini? Maksudnya mau ngapa? Nah, request payments of the electricity bill, meminta pembayaran. Ya benar ya, karena kan remind itu kan mau minta itu sebenarnya. Talk about an electricity bill. Dia bukannya sekedar membicarakan ya, tapi udah mengarah meminta ini ya. Nah, karena di sini juga ada ini, we will also request an additional deposit. Ya, jadi sudah ini ya, sudah mengarah meminta ini pembayaran ya. Tagihan ini ya. Oke. Apologize for interrupted service. Meminta maaf atas pelayanan yang terganggu, maksudnya yang dihentikan. Kayaknya bukan nggak ada permintaan maaf di sini ya. Malah di sini we must interrupt your service. Kami harus ya karena ya telat bayar ya. Offer improved service, menawarkan pelayanan yang lebih enggak ya. Tidak ada, bukan menawarkan di sini ceritanya. Announce a rate change. Nah, sepertinya sudah mengarah ke ini, request payments of the electricity bill. Jadi jawabannya adalah A ya. Jadi nggak harus membaca semua ya. Intinya kita nggak harus membaca semua teks itu, tapi ya berangkat dari soal-soalnya terus lihat pilihannya, nah kita sudah bisa pastikan kira-kira kita diarahkan kemana ini ya, pertanyaannya dan diarahkan kemana ini jawabannya, kira-kira demikian. So kalau kita juga harus baca dari baca teksnya, tapi kita upayakan kita baca dulu soalnya supaya kita tidak mengulang 2 kali membaca teks. Ini kan kebetulan teksnya ya pendek ya, gimana kalau teksnya panjang gitu. Nah caranya seperti itu, kita lihat dulu soalnya, lihat pilihannya kira-kira ini tentang apa, nah bisa tergambar nanti seperti apa. So this is the discussions of prediksi soal-soal ujian semester 2 atau ujian sekolah untuk penyelesaian ya studi kamu di SMA. Okay? So for the next video, I think you will prepare yourself to learn the next video untuk soal-soal berikutnya. Nanti ada 20 soal lagi ya. Oke. So, ya perlu kamu persiapkan diri bagaimana kira-kira nanti seperti apa bentuk soal-soalnya mungkin ya. Kalau kita lihat tadi ada di sana juga dipelajari tentang grammar, tentang passive voice ya. Ada juga ya. Kalau khusus untuk kelas 12, kamu juga sudah pernah belajar tentang bagaimana menawarkan sesuatu ya, menawarkan bantuan ya. Juga mungkin kamu harus pelajari ya. Karena soalnya nanti juga ada soal uraian ya. Oke, juga mungkin kamu juga harus memahami juga tentang apa ya, kalimat langsung dan tidak langsung juga ya, mungkin juga sebanyak gitu ya, tentang pengandaian if conditional ya. Ya saya rasa itu adalah materi-materi yang dipelajari di kelas 12. So just waiting for the next video. So I think that's all. Thank you very much. See you.